Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pengetahuan. Channel yang berbagi pengetahuan dan sudut pandang seputar kehidupan yang akan menemani kita semua dalam beberapa menit ke depan. Di bawah ini terdapat 16 tipe kepribadian. Salah satu di antaranya adalah tipe Anda yang sebenarnya. Tipe kepribadian tidak dimaksudkan sebagai gambaran komprehensif dan mencakup semua pemikiran dan perasaan terdalam. Tapi secara umum kepribadian itu seharusnya berlaku bagi kita. Mungkin tidak setiap katanya, tapi secara keseluruhan seharusnya mengenali sebagian besar diri kita di dalamnya. Tipe kepribadian tidak berusaha menjelaskan mengapa masing-masing tipe kepribadian berperilaku demikian. Untuk saat ini, berkonsentrasi menemukan tipe yang paling sesuai dengan Anda. Untuk sahabat yang sedang berusaha untuk menentukan Anda yang sebenarnya, bagaimana harusnya bersikap di tempat kerja mungkin sangat berbeda dengan apa yang bakal Anda lakukan bila bebas berbuat apapun. Nah, di bawah ini channel pengetahuan sudah merangkum dari berbagai sumber. Dalam verifikasi tipe kepribadian, kami menyertakan penjelasan mengenai kekuatan suatu tipe, juga informasi mengenai kelemahan yang mungkin ada. Anda akan melihat bahwa kadang-kadang sisi lain kekuatan terbesar adalah juga kelemahan terburuk. Misalnya, daya nalar yang sangat hebat dapat dibarengi dengan kecenderungan mengabaikan perasaan orang lain. Dengan menyadari kelemahan yang dihubungkan dengan tipe kepribadian, Anda dapat mencari keseimbangan perilaku baik ketika sedang bekerja maupun tidak. Extroverted, intuitive, feeling, judging. ENFJ adalah pecinta sesama. Mereka menempatkan sesama manusia dan hubungan antar manusia di posisi terpenting dan secara alami memperhatikan orang lain. Mereka memandang hidup dengan hangat dan merasa terhubung secara pribadi dengan semua hal. Karena idealis dan hidup berdasarkan nilai-nilai, ENFJ sangat setia kepada orang, tujuan, atau intuisi yang mereka hormati dan kagumi. Mereka aktif dan bersemangat, tapi juga bertanggung jawab, teliti, dan tekun. ENFJ memiliki kecenderungan alami untuk bersikap kritis terhadap diri sendiri, tapi karena merasa bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain, ENFJ jarang bersikap kritis di depan umum. Mereka sangat menyadari apa saja yang termasuk dan tidak termasuk perilaku yang pantas. Mereka ramah, menawan, berpembawaan menarik, dan mahir bersosialisasi. Karena berwatak tenang dan toleran, ENFJ sangat diplomatis dan pandai menimbulkan kondisi harmonis di sekitar mereka. Kelompok ini adalah pemimpin alami yang populer dan karismatik. Umumnya mereka pembicara yang baik dan biasanya menggunakan bakat ekspresif mereka secara verbal. ENFJ mengambil keputusan berdasarkan perasaan terhadap suatu situasi dan bukannya bagaimana situasi yang sebenarnya. Mereka tertarik kepada bermacam kemungkinan di balik sesuatu yang sudah jelas dan cara semua kemungkinan itu dapat mempengaruhi orang lain. Karena pada dasarnya teratur, ENFJ lebih menyukai dunia yang tertata dan mengharapkan hal yang sama dari orang lain. Mereka senang jika persoalan diselesaikan, bahkan jika orang lain mengambil keputusan. ENFJ menyebarkan simpati dan pengertian, serta mengasuh dan mendukung orang lain. Mereka dapat membaca orang lain dengan baik, bertanggung jawab, dan perhatian. Sebagai orang idealis, ENFJ biasanya mencari sisi terbaik orang lain. ENFJ sangat berempati dan perhatian, sehingga mereka dapat menjadi terlalu terlibat dalam masalah atau perasaan orang lain. Kadang-kadang mereka memilih terlibat dalam perkara yang tidak layak untuk waktu dan tenaga yang mereka curahkan ke dalamnya. Ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik, mereka dapat merasa terbebani, kecewa, atau tidak puas. Itu dapat membuat mereka menarik diri, karena merasa tidak dihargai. ENFJ perlu belajar menerima keterbatasan mereka sendiri serta keterbatasan orang-orang yang mereka sayangi. Mereka juga perlu belajar cara memilih pertempuran dan mengelola harapan yang realistis. Karena sangat menginginkan harmoni, ENFJ kadang melupakan kebutuhannya sendiri dan mengabaikan masalah yang sebenarnya. Lantaran menghindari konflik, mereka kadang-kadang mempertahankan hubungan yang kurang jujur dan adil. ENFJ sangat memikirkan perasaan orang lain, sehingga mereka menjadi buta terhadap fakta penting ketika situasinya melibatkan kritik atau perasaan sakit hati. Mereka perlu belajar cara menerima dan menghadapi konflik sebagai bagian yang diperlukan dalam hubungan.
Karena bersemangat ingin segera menghadapi tantangan yang berikutnya, kadang-kadang ENFJ membuat asumsi yang salah atau mengambil keputusan terlalu cepat tanpa mengumpulkan semua informasi penting. Mereka perlu mengurangi kecepatan dan lebih memperhatikan rincian proyek. Dengan menunggu sampai mengetahui informasi yang memadai, mereka dapat menghindari semua kesalahan. ENFJ fokus kepada emosi sampai-sampai kadang tidak mampu melihat konsekuensi logis tindakan mereka. Akan lebih baik jika mereka mencoba fokus juga ke fakta dan bukan hanya manusia yang terlibat di dalam keputusan mereka. Kelompok ini bereaksi dengan baik terhadap pujian, tapi mudah terluka karena kritik, yang membuat mereka terlihat mudah tersinggung. Mereka menganggap kritik yang paling ringan dan bermaksud baik sekalipun sebagai masalah pribadi, dan seringkali menganggap dengan bersikap bingung, terluka, atau marah. Reaksi mereka bisa sangat tidak masuk akal sampai orang lain memandang mereka benar-benar tidak rasional. ENFJ sebaiknya berhenti, mundur sejenak, dan mencoba melihat secara objektif suatu situasi sebelum bereaksi. Dengan mencoba untuk tidak terlalu sensitif, ENFJ bisa mendengar informasi yang penting dan membantu yang terkandung di kritik membangun. ENFJ sangat idealis, sehingga cenderung melihat berbagai hal sebagaimana yang mereka inginkan. Mereka sangat rentan mengidealkan hubungan dan cenderung mengabaikan fakta yang bertentangan dengan hal-hal yang mereka yakini. ENFJ yang tidak belajar menghadapi fakta yang dirasa tidak menyenangkan akhirnya mengabaikan masalah dan bukan mencari jalan keluar untuk diri sendiri. Secara umum, ENFJ perlu berusaha untuk membuka mata seperti mereka membuka hati. INFJ Introverted, Intuitive, Feeling, Judging. INFJ hidup di dunia yang penuh dengan gagasan. Mereka mandiri, pemikir orisinil dengan perasaan yang kuat, memiliki prinsip yang tegas dan integritas pribadi. INFJ percaya kepada gagasan dan keputusan mereka sendiri, walaupun berhadapan dengan skeptisisme. Mereka termotivasi oleh visi batin yang mereka hargai di atas segalanya, termasuk pendapat umum atau otoritas. INFJ sering melihat makna yang lebih dalam dan memiliki pemahaman intuitif terhadap berbagai situasi. Inspirasi mereka sangatlah penting dan valid bagi mereka sendiri, bahkan jika orang lain tidak menunjukkan antusiasme yang sama. INFJ setia, berkomitmen, dan idealis. Secara diam-diam, mereka berusaha keras agar gagasan mereka diterima dan diterapkan. Mereka menghargai integritas dan bisa jadi sangat gigih sampai terkesan keras kepala. Karena keyakinan mereka yang kuat dan visi yang jelas tentang hal terbaik untuk kebaikan bersama, INFJ dapat menjadi pemimpin yang hebat. Mereka sering dihormati atau dihargai atas kontribusi mereka. Karena menghargai harmoni dan kesepakatan, INFJ senang mempengaruhi orang lain agar menerima kebenaran sudut pandang mereka. Mereka mendapatkan kerjasama orang lain dengan menggunakan persetujuan dan pujian, bukannya argumentasi atau intimidasi. INFJ akan berusaha sangat keras mendorong pertemanan dan menghindari konflik. INFJ yang umumnya adalah pengambil keputusan yang bijaksana, memandang masalah sebagai sesuatu yang menantang dan biasanya berpikir dengan seksama sebelum bertindak. Mereka lebih memilih fokus mendalam ke satu hal pada satu waktu, yang dapat membuat pikiran mereka tertuju ke satu hal itu saja. Empati dan kasih sayang membuat INFJ sangat tertarik membantu kesejahteraan orang lain. Mereka sangat menyadari emosi dan minat orang lain, dan umumnya dapat menghadapi orang-orang yang rumit dengan baik. Mereka sendiri cenderung memiliki kepribadian yang sangat mendalam dan kompleks, dan bisa menjadi sensitif serta berapi-api. Mereka dapat menjadi pendiam dan sulit untuk dipahami, tapi bersedia membagi isi hati mereka dengan orang-orang yang mereka percaya. Kelompok INFJ cenderung memiliki kelompok kecil pertemanan yang dalam dan bertahan lama, dan dapat menimbulkan kehangatan dan semangat pribadi yang besar dalam situasi yang tepat. Kemungkinan kelemahan. Karena mereka cenderung asik dengan gagasan, kadang-kadang INFJ bersikap tidak praktis dan bisa mengabaikan rincian rutin yang butuh perhatian. INFJ perlu lebih menyadari apa yang sedang terjadi di sekitar mereka dan lebih mengandalkan informasi yang sudah terbukti supaya gagasan kreatif mereka bisa berdiri di dunia nyata. INFJ bisa sangat berkomitmen kepada prinsip sehingga jadi berkacamata kuda. Mereka dapat bersikap keras kepala terhadap perubahan,
dan mungkin menolak mengubah keputusan yang sudah dibuat. Kadang-kadang mereka mengabaikan fakta penting yang tidak mendukung posisi mereka, atau menolak gagasan yang bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Tipe ini mungkin tidak mendengarkan keberatan orang lain karena mereka menganggap posisi mereka tidak dapat dipertanyakan. INFJ perlu berusaha memandang diri mereka sendiri dan pekerjaan mereka dengan lebih objektif, seperti yang mungkin dilakukan orang lain. Karena sangat protektif terhadap visi sendiri, INFJ cenderung sangat suka mengatur. Mereka umumnya perfeksionis dan dapat bereaksi dengan sangat sensitif terhadap kritik. Walaupun memiliki kemauan kuat, mereka juga memiliki masalah menghadapi konflik di dalam hubungan dan dapat merasa kecewa atau kecil hati jika konflik berkembang. Semakin objektif INFJ terhadap diri dan hubungan mereka, semakin mereka tidak rentan terhadap sakit hati semacam ini. ENFP, Extroverted Intuitive Feeling Perceiving. ENFP sangat penuh semangat dan gagasan baru. Mereka optimis, spontan, kreatif, dan percaya diri, serta memiliki pemikiran orisinal dan perasaan yang kuat tentang hal yang mungkin terjadi. Bagi seorang ENFP, hidup adalah drama. Karena sangat tertarik dengan kemungkinan, ENFP melihat makna dalam semua hal dan memilih untuk membiarkan banyak kemungkinan terbuka. Mereka tekun dan teliti mengamati, memperhatikan semua hal yang tidak biasa. ENFP selalu ingin tahu. Mereka lebih memilih untuk memahami daripada menghakimi. Imajinatif, dapat menyesuaikan diri, dan waspada. ENFP menghargai inspirasi di atas segalanya dan seringkali menjadi penemu yang berbakat. Mereka kadangkala berani berbeda dan hebat dalam melihat berbagai cara baru untuk melakukan sesuatu. ENFP membuka jalan baru untuk pemikiran atau tindakan dan mempertahankannya tetap terbuka. Untuk melaksanakan gagasan inovatif mereka, ENFP mengandalkan energi impulsif yang mereka miliki. Mereka memiliki banyak inisiatif dan menganggap masalah sebagai sesuatu yang menantang. Mereka juga mendapatkan masukan energi dengan berada di sekitar orang lain, dan dapat dengan baik mengkombinasikan bakat mereka dengan kekuatan orang lain. ENFP adalah orang yang menarik dan penuh vitalitas. Mereka memperlakukan orang lain dengan simpati, kelembutan, dan kehangatan, serta siap untuk membantu siapapun yang bermasalah. Mereka bisa memiliki pemikiran yang mendalam dan peka, dan sering peduli terhadap perkembangan orang lain. ENFP menghindari konflik dan lebih memilih kerukunan. Mereka lebih berusaha mempertahankan hubungan pribadi daripada benda, dan senang menjaga berbagai jenis hubungan agar tetap hidup. Kemungkinan kelemahan. Karena mereka sangat mudah menemukan gagasan, ENFP mengalami kesulitan fokus ke satu hal pada satu saat dan dapat mengalami masalah dalam membuat keputusan. Mereka melihat begitu banyak kemungkinan sehingga mengalami kesulitan memilih aktivitas atau minat terbaik untuk ditekuni. Kadang-kadang mereka mengambil keputusan yang buruk atau terlibat dalam terlalu banyak hal pada waktu yang sama. Berhati-hati memilih kemana akan memusatkan energi dapat membantu ENFP menghindari membuang-buang waktu dan menyia-nyiakan bakat. Bagi seorang ENFP, bagian terbaik suatu proyek adalah pemecahan masalah awal dan menciptakan sesuatu yang baru. Mereka senang menerapkan khayalan mereka di bagian masalah yang penting dan menantang. Setelah tahap itu, mereka sering kehilangan minat dan kekurangan disiplin diri yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah mereka mulai. Seringkali mereka memulai banyak proyek, tapi hanya menyelesaikan beberapa saja. ENFP harus lebih menunjukkan usaha ketika menindaklanjuti bagian-bagian yang penting tapi membosankan dalam proyek sampai dapat diselesaikan. Biasanya, menuliskan berbagai fakta atau langkah penting di selembar kertas dapat membantu mencegah perhatian teralih. Umumnya, ENFP adalah orang yang tidak teratur. Mempelajari dan menerapkan pengelolaan waktu dan keahlian organisasi diri akan menguntungkan kelompok ini. Mereka dapat bekerja dengan baik ketika didampingi orang-orang yang lebih realistis dan praktis. Itu biasanya tidak jadi masalah bagi mereka karena ENFP tidak suka bekerja sendirian, terutama untuk jangka waktu yang panjang. Bagi mereka, bekerja dengan orang lain bahkan dalam fase proyek yang kurang menarik lebih menyenangkan dibandingkan bekerja sendirian. ENFP kurang tertarik kepada rincian.
karena lebih bersemangat menggunakan imajinasi mereka sendiri dan menciptakan sesuatu yang baru. Mereka mungkin tidak merasa perlu mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah aktivitas tertentu. Ada kalanya mereka harus berimprovisasi di tempat dan tidak membuat rencana dan persiapan sejak awal. Karena menganggap mengumpulkan informasi adalah kegiatan yang membosankan, ENFP mengambil resiko tidak pernah melewatkan tahap gagasan baik atau setelah memulai, tidak pernah menyelesaikan. Mereka selalu gelisah dan lebih memilih menghindari rincian yang sulit dan pindah ke sesuatu yang baru atau tidak biasa. Kelompok ENFP akan lebih efektif jika dengan sadar hadir di dunia nyata di sekitar mereka dan mengumpulkan kesan yang lebih realistis untuk membuat inovasi mereka dapat dikerjakan. INFP, Introverted, Intuitive, Feeling, Perceiving. INFP menghargai keselarasan batin di atas segalanya. Tipe ini sensitif, idealis, setia, serta memiliki rasa hormat yang kuat terhadap nilai pribadi mereka, dan biasanya dimotivasi oleh keyakinan pribadi yang mendalam atau pengabdian kepada sesuatu yang mereka anggap layak. INFP tertarik kepada kemungkinan yang melampaui hal-hal yang sudah diketahui dan memusatkan sebagian besar energi mereka kepada mimpi dan visi. Dengan pikiran terbuka, rasa ingin tahu, dan wawasan yang luas, mereka biasanya memiliki pandangan jangka panjang yang baik. Dalam urusan sehari-hari, mereka biasanya luas, toleran, dan mudah beradaptasi, tapi sangat tegas dalam kesetiaan batin, dan menetapkan standar yang sangat tinggi, bahkan hampir tidak mungkin tercapai bagi diri mereka sendiri. Orang INFP memiliki banyak cita-cita dan kesetiaan yang membuat mereka tetap sibuk. Mereka sangat berkomitmen terhadap apapun yang mereka pilih untuk lakukan dan cenderung melakukan terlalu banyak, tapi entah bagaimana dapat menyelesaikan semuanya. Walaupun menunjukkan kesan dingin di luar, INFP sebenarnya sangat peduli. Mereka penuh belas kasih, simpatik, pengertian, dan sangat sensitif terhadap perasaan orang lain. Mereka menghindari konflik dan tidak tertarik membuat kagum atau mendominasi orang lain, kecuali jika nilai-nilai mereka dipertaruhkan. INFP sering memilih untuk menyampaikan perasaan dalam bentuk tulisan daripada lisan. Ketika sedang membujuk orang lain tentang pentingnya cita-cita mereka, INFP dapat bersikap sangat meyakinkan. Mereka jarang mengungkapkan kedalaman perasaan mereka dan lebih sering kelihatan diam dan tenang. Tapi, setelah mengenal Anda, mereka sangat bersemangat dan hangat. INFP adalah orang-orang yang ramah, tapi cenderung mengabaikan pergaulan palsu. Mereka menghargai orang-orang yang menggunakan waktu untuk memahami tujuan dan nilai-nilai mereka. Kelebihan-kelemahan. Karena logika bukanlah prioritas bagi INFP, kadang-kadang mereka membuat kesalahan tentang fakta dan tidak menyadari mereka bersikap tidak logis. Ketika mimpi mereka berada di luar jangkauan kenyataan, orang lain memandang mereka bersikap tidak realistis dan suka berkhayal. Mereka sebaiknya meminta nasihat dari orang-orang yang lebih praktis untuk mengetahui apakah gagasan mereka dapat dilaksanakan dan berguna di dunia nyata. Karena sangat berkomitmen kepada cita-cita sendiri, INFP cenderung mengabaikan pandangan orang lain dan kadang bersikap sangat kaku. Mereka kurang tertarik dengan lingkungan fisik, dan seringkali terlalu sibuk sehingga tidak memperhatikan kejadian di sekitarnya. INFP dapat mempertimbangkan suatu gagasan lebih lama dari yang sebenarnya diperlukan untuk memulai proyek. Kecenderungan mereka menjadi perfeksionis dapat membuat mereka memperbaiki dan memoles gagasan terlalu lama, sehingga akhirnya tidak pernah mengungkapkannya. Itu berbahaya, karena bagi seorang INFP, menemukan cara mengekspresikan gagasan itu penting. Agar tidak patah semangat, mereka perlu berusaha agar lebih berorientasi kepada hasil. INFP secara emosional sangat terjerat di dalam usaha mereka sehingga menjadi sensitif terhadap kritik. Lebih rumit lagi, mereka cenderung menuntut terlalu banyak dari diri mereka sendiri karena ingin mencapai standar yang terlalu tinggi yang mereka buat sendiri. Hal ini dapat membuat mereka merasa tidak mampu, walaupun kenyataannya mereka mampu mencapai banyak hal. Ketika kecewa, INFP cenderung bersikap negatif tentang berbagai hal di sekitar mereka. Lebih berusaha mengembangkan objektivitas terhadap proyek mereka akan membuat orang-orang INFP tidak terlalu rentan terhadap kritik dan kekecewaan.
INFP mungkin kesulitan mempertahankan posisi yang tidak populer karena berusaha untuk menyenangkan banyak orang pada saat yang bersamaan. Mereka enggan mengkritik orang lain dan sulit mengatakan tidak. Orang lain mungkin akan salah menafsirkan dan menganggap INFP setuju ketika orang-orang dengan tipe ini tidak menyampaikan pendapat negatif mereka tentang sebuah gagasan atau ide. Kelompok INFP perlu mengembangkan sikap yang lebih tegas dan akan mendapatkan keuntungan dari mempelajari cara menyampaikan kritik yang jujur kepada orang lain jika diperlukan. Extrovert, intuitive, thinking, judging. INTJ adalah pemimpin dan pembuat keputusan yang hebat. Mereka dengan mudah melihat kemungkinan di segala hal dan senang mengerahkan orang lain untuk mewujudkan visi mereka. Orang-orang tipe ini adalah pemimpin cerdas dan pembuat rencana jangka panjang yang hebat karena sangat logis dan analitis. INTJ biasanya hebat dalam semua hal yang membutuhkan penalaran dan kecerdasan. Terdorong untuk mencapai kecakapan di dalam setiap hal yang mereka lakukan. INTJ dapat melihat kesalahan yang mungkin ada di suatu situasi dan dengan cepat menemukan cara untuk memperbaikinya. Mereka berjuang untuk menyempurnakan sistem, bukan begitu saja menerima sebagaimana adanya. Orang-orang INTJ menikmati bekerja dengan pemecahan masalah yang rumit dan tidak gentar dalam berusaha menguasai segala hal yang mereka anggap menarik. INTJ menghargai kebenaran di atas segalanya dan hanya dapat diyakinkan dengan alasan yang logis. Mereka terus-menerus ingin menambah pengetahuan, juga sistematis dalam merencanakan dan meneliti hal baru. Mereka senang bekerja dengan masalah teoretis yang rumit dan berusaha menguasai hal yang mereka anggap menarik. Mereka lebih tertarik kepada konsekuensi masa depan suatu tindakan dibandingkan kondisi saat ini. Sebagai pemimpin alami dengan gaya yang hangat dan terus terang, INTJ cenderung mengambil alih setiap situasi tempat mereka berada. Mereka bagus dalam mengelola manusia karena punya kemampuan melihat ke depan dan lalu mengkomunikasikan visi mereka ke orang lain. Mereka cenderung hidup dalam serangkaian peraturan yang cukup ketat dan mengharapkan orang lain juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, mereka cenderung menantang dan mendorong orang lain sekeras mereka mendorong diri sendiri. Kelebihan dan kelemahan. Karena keinginan mereka untuk bergerak ke tantangan berikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih besar, ada kalanya INTJ mengambil keputusan dengan terlalu terburu-buru. Sekali-kali mengurangi kecepatan akan memberikan mereka kesempatan untuk mengumpulkan semua data yang dibutuhkan dan mempertimbangkan akibat praktis dan pribadi dari tindakan mereka. Orientasi aksi mendorong mereka bertindak segera berdasarkan keputusan yang baru diambil dan bukannya berhenti terlebih dahulu untuk memeriksa fakta dan realitas situasinya. INTJ menggunakan pendekatan logis terhadap hidup, sehingga dapat menjadi keras, blak-blakan, tidak sabaran, dan tidak sensitif kepada kebutuhan dan perasaan orang lain ketika mereka tidak melihat logika dalam perasaan itu. INTJ bisa bersikap argumentatif dan sulit diraih dan jarang menerima nasihat yang masuk akal dari orang lain. Daripada secara otomatis bersikap kritis, mereka perlu mendengarkan masukan dari orang-orang di sekitar mereka dan menyampaikan penghargaan atas masukan itu. INTJ perlu berusaha secara sadar bahkan menjadikannya peraturan untuk berhenti dan mendengarkan orang lain sebelum bergerak maju dengan gagasan mereka sendiri dan menghindari sikap dominan dan diktator. Pendekatan INTJ yang tidak bersifat pribadi dalam hidup menghasilkan sedikit waktu, toleransi, atau perasaan untuk emosi, bahkan emosi mereka sendiri. Ketika perasaan mereka diabaikan atau tidak disampaikan, mereka akan mendapati diri bersikap berlebihan secara emosional. Mereka terutama menjadi rentan terhadap hal ini jika merasa seseorang mempertanyakan kompetensi mereka, terutama jika orang itu adalah orang yang mereka hormati. Mereka dapat menunjukkan reaksi yang meledak-ledak terhadap situasi yang kelihatannya tidak penting, dan ledakan ini dapat menyakitkan bagi orang yang dekat dengan mereka. INTJ lebih efektif dan bahagia ketika memberikan diri mereka waktu untuk mempertimbangkan dan memahami perasaan mereka yang sebenarnya. Dengan memberikan jalan keluar yang membangun dan bukannya membiarkan emosi mengambil alih, INTJ jadi lebih dapat memegang kendali suatu posisi yang mereka sukai dan perjuangkan. Yang mengejutkan, pengalaman dan kompetisi INTJ sebenarnya bisa lebih rendah daripada yang digambarkan gaya percaya diri mereka. Mereka akan meningkatkan kekuatan pribadi dan tingkat kesuksesan dengan membiarkan diri menerima bantuan yang wajar dan berharga dari orang lain.
INTJ, Introvert, Intuitive, Thinking, Judging. INTJ adalah tipe perfeksionis. Kebutuhan kuat mereka akan otonomi dan kompetensi pribadi, serta kepercayaan kokoh mereka terhadap gagasan orisinil mereka sendiri mendorong mereka mencapai tujuan. INTJ yang logis, kritis, dan banyak akal dapat melihat konsekuensi pelaksanaan gagasan baru, dan mereka hidup untuk melihat sistem diterjemahkan menjadi sesuatu yang nyata. Mereka sangat menuntut kepada diri sendiri dan orang lain, dan cenderung mendorong orang lain hampir sekeras mereka mendorong diri sendiri. Orang-orang tipe ini tidak terganggu ketidakacuhan dan kritik dari orang lain. Sebagai yang paling mandiri dari semua tipe, INTJ lebih memilih melakukan semuanya dengan cara sendiri. Biasanya mereka skeptis, tegas, dan gigih ketika menghadapi perlawanan. Mereka tidak terkesan dengan otoritas itu sendiri, tapi dapat mematuhi peraturan hanya jika itu dipandang berguna untuk tujuan yang lebih besar. Dengan pemikiran orisinal, wawasan hebat, dan visi, INTJ adalah pencari gagasan alami. Mereka secara alami teoretis dan dapat bekerja baik dengan konsep yang rumit dan global. Mereka pemikir strategis yang hebat dan biasanya dapat melihat jelas keuntungan dan kerugian dalam suatu situasi. Mereka adalah pengelola yang baik dengan wawasan dan visi di bidang yang menarik bagi mereka. Mereka dapat mencurahkan konsentrasi, fokus, energi, dan dorongan yang luar biasa jika mengembangkan gagasan dan proyek sendiri. Banyak prestasi yang mereka capai melalui tekad kuat dan ketekunan untuk memenuhi atau melebihi standar yang tinggi. Kelebihan dan kelemahan. Sebagai visioner yang kadang-kadang memiliki standar yang terlalu tinggi, INTJ mungkin mengharapkan terlalu banyak dari diri mereka sendiri dan orang lain. Mereka justru cenderung tidak peduli posisi mereka berdasarkan standar orang lain, standar mereka sendirilah yang penting. Kelompok INTJ mungkin kurang memahami bagaimana perilaku mereka mempengaruhi orang lain. Mereka dapat bersikap kritis dan belak-belakan dalam memberikan nasihat membangun. Mereka jarang mendorong orang lain untuk mempertanyakan pandangan mereka atau menyampaikan perasaan pribadi apapun. Karena bergaya impersonal, INTJ mungkin keliru menganggap orang lain ingin diperlakukan dengan cara yang sama. Mereka perlu belajar memahami perasaan orang lain yang kelihatannya tidak logis, dan menerima bahwa berbagai perasaan itu rasional dan valid. Itu akan mencegah mereka mengucilkan atau menyinggung orang-orang di sekeliling, karena INTJ sangat mementingkan visi dan gagasan sendiri untuk masa depan. Mereka mungkin tak memperhatikan beberapa realitas dan fakta penting yang ada sekarang. Mereka juga mungkin gagal mengenali kelemahan praktis dalam gagasan mereka, yang mungkin mempersulit proses eksekusi. Mengumpulkan semua data yang relevan dan faktual akan membantu meyakinkan bahwa gagasan mereka dapat dilaksanakan. INTJ perlu menyederhanakan gagasan mereka yang seringkali teoretis dan rumit, sehingga dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Karena INTJ sering memilih sendirian dan fokus dalam berusaha, seringkali mereka lupa mengajak orang lain ikut serta atau membantu kegiatan mereka. Meminta masukan dan saran dari orang lain dapat membantu mereka menemukan gagasan yang tidak praktis sejak awal proses, atau membantu mereka membuat perubahan dan peningkatan yang diperlukan sebelum menginvestasikan sejumlah besar waktu. INTJ bisa meningkatkan keefektifan dengan berusaha meninggalkan hal-hal yang kurang penting untuk meraih hal yang lebih penting. Ini juga akan mengurangi kemungkinan INTJ menjadi terlalu keras kepala dan mengontrol. Ketika berusaha menggunakan pendekatan yang lebih menerima dalam hidup dan menghadapi orang lain, INTJ akan mencapai lebih banyak keseimbangan dan kompetensi, dan akan berhasil membuat lebih banyak inovasi mereka diterima dunia. ENTP, Extrovert, Intuitive, Thinking, Perceiving. ENTP menyukai kegembiraan dan tantangan. Mereka bersemangat, kreatif, suka berbicara, cerdas, pintar dalam banyak hal, serta terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan kekuatan pribadi. ENTP terlahir dengan kemampuan wirausaha. Mereka terpesona dengan berbagai gagasan baru dan wawasan terhadap semua kemungkinan. Mereka memiliki inisiatif yang kuat dan bergerak karena rangsangan kreatif. ENTP menghargai inspirasi di atas segala hal lain dan berjuang untuk mengubah gagasan orisinal menjadi kenyataan. Mereka penuh dengan rasa ingin tahu, serba bisa, mudah beradaptasi, juga banyak akal dalam menghadapi tantangan dan masalah teoretis. Karena siaga dan berani bicara, ENTP dapat dengan mudah melihat kekurangan di posisi apapun, dan biasanya menikmati perdebatan mengenai dua sisi suatu perkara untuk bersenang-senang.
Mereka memiliki kemampuan analitis yang luar biasa dan merupakan pemikir strategis yang hebat. Mereka hampir selalu dapat menemukan alasan logis untuk hal-hal yang mereka inginkan. Umumnya, ENTP senang menguji batasan di sekitar mereka dan menganggap sebagian besar hukum dan peraturan dibuat untuk dibengkokkan, jika bukan untuk dilanggar. Kadang-kadang pendekatan mereka tidak biasa, dan mereka senang membantu orang lain melampaui hal-hal yang dapat diterima dan diharapkan. Mereka senang hidup bebas dan mencari kesenangan dan variasi di dalam situasi sehari-hari. ENTP menghadapi hubungan sosial secara imajinatif dan umumnya memiliki banyak dan beragam teman dan kenalan. Mereka dapat menunjukkan humor dan optimisme yang besar. ENTP dapat menjadi teman yang mengagumkan dan penuh dukungan, dan sering menginspirasi orang lain untuk lebih terlibat dalam proyek mereka melalui semangat mereka yang menular. Mereka lebih senang mencoba memahami dan menanggapi daripada menghakimi orang lain. Kelebihan dan kelemahan. Karena menghargai kreativitas dan inovasi di atas segalanya, kadang-kadang ENTP mengabaikan cara standar melakukan sesuatu hanya karena menganggap tidak orisinal. Ketidaksukaan mereka yang amat sangat terhadap rutinitas dan hal yang dapat diduga bisa mempersulit mereka memperhatikan rincian penting. Karena penuh semangat untuk mendapatkan sesuatu yang baru, kadang-kadang mereka mengabaikan persiapan yang dibutuhkan dan terlalu cepat memulai sesuatu. Dan begitu masalah besar terselesaikan, mereka sering melompat ke petualangan menarik selanjutnya, ketimbang bertahan untuk mengerjakan proyek awal sampai selesai. Mereka harus berusaha berkomitmen ke lebih sedikit proyek, sehingga dapat menyelesaikan lebih banyak proyek yang mereka mulai. ENTP umumnya berbicara dengan cepat dan banyak, dan tidak membiarkan orang lain menyela. Mereka jujur dan adil, tapi dapat bersikap belak-belakan dan kurang peduli perasaan ketika mengkritik orang lain. ENTP perlu mempertimbangkan perasaan orang lain sebagai valid dan penting, bahkan jika mereka tidak setuju. Walaupun ENTP bisa menarik, lucu dan menghibur, mereka juga bisa bersikap tidak tulus. ENTP perlu menahan dorongan untuk sekadar menyesuaikan diri dan tampil, dan sebaliknya menunjukkan emosi tulus. Keengganan ENTP untuk berkomitmen kepada satu hal berasal dari ketakutan mereka akan kemungkinan kehilangan kesempatan lain yang lebih menarik. Keinginan mereka untuk tetap terbuka dan responsif kepada tantangan baru bisa menjadikan mereka tidak dapat diandalkan dan tidak perhatian terhadap rencana dan jadwal orang lain. Mempertimbangkan bagaimana tindakan mereka dapat mempengaruhi orang lain akan membuat ENTP lebih dapat diandalkan. Kegesitan dan kemampuan alami ENTP untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi membuat mereka kadang-kadang keliru menganggap sudah tahu apa yang akan dikatakan orang lain dan sering memotong untuk menyelesaikan kalimat lawan bicara. Menunggu untuk lebih memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi di dunia nyata di sekitar mereka, serta mendengarkan dengan cermat masukan dan reaksi orang lain akan membantu mereka menghindari kesan sombong dan kasar. INTP, Introvert, Intuitive, Thinking, Perceiving. INTP adalah pemecah masalah konseptual. Mereka sangat intelek dan logis, dengan kilatan kecerdasan kreatif. Dari luar, INTP terlihat tenang, pendiam, dan penyendiri, tapi di dalam mereka tenggelam dalam analisis masalah. Mereka kritis, presisi, dan skeptis. INTP berusaha menemukan dan menggunakan berbagai prinsip untuk memahami beragam gagasan. Mereka menginginkan percakapan yang logis dan memiliki tujuan, dan mungkin memperdebatkan hal-hal yang tidak penting hanya untuk bersenang-senang. Tipe INTP hanya dapat diyakinkan dengan alasan logis. Mereka biasanya banyak akal dan pemikir orisinal. Orang INTP menghargai kecerdasan mereka sendiri, memiliki motivasi yang kuat untuk meraih kompetensi pribadi, dan suka menantang orang lain agar juga dapat menjadi lebih kompeten. INTP sangat tertarik melihat kemungkinan di luar hal-hal yang sudah diketahui, sudah diterima, atau sudah jelas. Mereka senang mengembangkan model untuk memperbaiki cara-cara yang sudah ada atau memecahkan masalah yang sulit. Mereka berpikir dengan cara yang sangat rumit dan lebih mampu mengelola konsep dan gagasan daripada mengelola manusia. Ada kalanya gagasan mereka sangat kompleks sehingga mereka kesulitan menyampaikannya dan membuat orang lain memahaminya. Mereka sangat mandiri serta menikmati kegiatan yang spekulatif dan imajinatif. Kelompok INTP luwes dan berpikiran terbuka, dan lebih tertarik menemukan jalan keluar yang kreatif dan logis, dibandingkan melihat jalan keluar itu diwujudkan. Kelebihan dan kelemahan. Karena INTP sangat mengandalkan analisis logis, mereka dapat mengabaikan hal-hal yang penting bagi orang lain.
Jika sesuatu dipandang tidak logis, INTP bisa menolaknya, bahkan jika hal itu penting bagi mereka. Mengakui kepada diri sendiri apa hal-hal yang sangat mereka pedulikan akan membantu mereka tetap terhubung dengan perasaan mereka yang sebenarnya. INTP sangat hebat dalam mendeteksi kekurangan di suatu gagasan, tapi lebih pelit dalam mengungkapkan penghargaan. Cacat kecil dalam satu rencana dapat menghambat mereka dan menghentikan seluruh proyek, karena mereka menolak membiarkan satu hal yang tidak logis tetap ada dalam keseluruhan proyek. Ketika mengerahkan keahlian berpikir kritis yang sangat tajam ke orang-orang di sekitar mereka, kejujuran tipe INTP mungkin diterjemahkan sebagai perlakuan menyakitkan yang tidak disengaja. Mereka harus diberitahu dan perlu belajar untuk menanyakan hal-hal yang secara emosional penting bagi orang lain. Karena INTP sangat tertarik kepada pemecahan masalah, mereka cenderung tidak sabar menghadapi rincian rutin dan mungkin kehilangan ketertarikan kepada satu proyek, dan tidak pernah menyelesaikannya jika proyek itu menuntut terlalu banyak tindak lanjut atau rincian. Pengarahan energi keluar akan memungkinkan mereka memiliki pengetahuan praktis yang memadai untuk membuat gagasan mereka dapat dilaksanakan dan diterima orang lain. Ada kalanya INTP merasa tidak layak ketika berusaha mencapai standar tinggi kesempurnaan mereka sendiri. Belajar membagi semua perasaan itu dengan orang lain akan dapat membantu mereka memiliki pandangan yang lebih realistis dan objektif terhadap diri mereka sendiri. ESTJ, Extrovert, Sensing, Thinking, Judging. ESTJ hebat dalam menyelesaikan pekerjaan. Mereka senang memimpin dan mewujudkan sesuatu. Mereka bertanggung jawab, teliti, dan setia kepada komitmen. Kelompok ESTJ menyukai struktur serta dapat mengingat dan mengelola banyak rincian. Mereka secara sistematis merencanakan pencapaian tujuan secara tepat waktu dan dengan seefisien mungkin ESTJ terdorong untuk mengambil keputusan. Umumnya mereka mendasarkan keputusan kepada pengalaman masa lalu mereka sendiri. Orang-orang tipe ini logis, objektif, analitis, dan memiliki daya nalar yang hebat. Bahkan mereka hampir tidak dipengaruhi oleh apapun kecuali logika. Orang ESTJ realistis, praktis, dan mengandalkan fakta. Mereka lebih tertarik hal-hal nyata daripada hal yang tidak dapat diukur, seperti gagasan dan teori abstrak. Mereka cenderung tidak tertarik subjek yang dianggap tidak punya kegunaan praktis. Tipe ini menyadari kejadian di sekitar mereka, dan terutama memperhatikan hal yang ada di sini, pada saat ini. Karena hidup berdasarkan serangkaian peraturan tertentu, ESTJ konsisten dan dapat diandalkan. Mereka cenderung tradisional dan suka mempertahankan intuisi yang sudah ada. Mereka konsisten dalam hubungan, walaupun bagi mereka kehidupan emosional dan sosial tidak sepenting aspek lain di dalam hidup. Orang-orang tipe ESTJ merasa nyaman menilai orang lain dan dapat menjadi penegak disiplin yang tegas. ESTJ adalah orang yang terbuka, mudah bergaul, jujur, dan ramah. Mereka umumnya mudah dikenal karena apa yang Anda lihat adalah yang Anda dapat. Kelebihan dan kelemahan. Karena ESTJ memiliki kode etik yang sangat jelas untuk diri mereka sendiri maupun orang lain, mereka sering dipandang suka mengatur ketika berusaha memaksakan standar perilaku orang lain. Berusaha untuk lebih luas dan berpikiran terbuka akan mencegah ESTJ bersikap terlalu kaku. Sebagai analisis yang logis dan impersonal, ESTJ tidak secara alami mempertimbangkan dampak keputusan mereka kepada orang lain. Mereka dapat dipandang dingin dan tidak peduli, dan seringkali perlu lebih menyadari perasaan mereka sendiri dan juga lebih menghormati pikiran dan perasaan orang lain. Karena secara alami bersikap kritis, ESTJ biasanya tidak menunjukkan penghargaan terhadap atribut atau kontribusi positif pihak lain di sekitar mereka. Kelompok ESTJ perlu lebih menyadari bakat dan usaha orang lain, kemudian memberikan penghargaan dan pujian. Kadangkala ESTJ sangat asik dengan rencana mereka sendiri, sehingga tidak berhenti untuk mendengarkan yang harus dikatakan orang lain. Mereka tidak terbiasa bertanya, bagaimana jika? Sehingga seringkali melewatkan makna, dampak, hubungan, dan pola yang mungkin ada. Cara untuk mencegah berpikir tertutup adalah menunggu beberapa detik sebelum berbicara, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menawarkan masukan. Tidak jarang ESTJ mengambil kesimpulan dengan cepat, tanpa mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan atau meluangkan waktu untuk benar-benar memahami situasi. Mereka perlu belajar menunda membuat keputusan dengan sadar sampai mereka menyelesaikan pertimbangkan lebih banyak informasi, terutama alternatif yang mungkin terlewatkan.
ESTJ yang telah mampu melepaskan sebagian kendali yang mereka inginkan dan yang telah belajar melihat bahwa di dalam hidup terdapat area abu-abu dan tidak melihat segala sesuatu hitam dan putih dan lebih bisa beradaptasi dan berhasil. ISTJ, Introvert, Sensing, Thinking, Judging. ISTJ adalah kelompok penopang masyarakat yang serius, bertanggung jawab, dan mengutamakan akal sehat. Mereka dapat dipercaya dan menghormati komitmen. Kata-kata mereka adalah sumpah yang sungguh-sungguh. ISTJ adalah orang yang praktis, realistis, menghargai fakta, dan cermat. Mereka sungguh-sungguh teliti dan terstruktur dengan kekuatan konsentrasi yang hebat. Apapun yang mereka lakukan, mereka selesaikan dengan keteraturan dan keterandalan. Mereka memiliki gagasan yang kuat dan dipikirkan dengan matang. Begitu memulai sesuatu yang diyakini sebagai tindakan terbaik untuk dilakukan, sulit untuk mengalihkan perhatian dan mematahkan semangat mereka. Dengan ciri khas pendiam dan pekerja keras, ISTJ hebat dalam membuat pertimbangan praktis dan mengingat rincian. Mereka dapat mengutip bukti akurat untuk mendukung pandangan mereka serta menggunakan pengalaman masa lalu untuk keputusan saat ini. Tipe ISTJ menghargai dan menggunakan logika dan analisis yang tidak bersifat pribadi, teratur, dan sistematis dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan sesuatu tepat pada waktunya. Mereka mengikuti sistem dan prosedur yang diperlukan dan tidak sabar menghadapi orang lain yang tidak melakukan hal yang sama. Tipe ISTJ bersikap hati-hati dan mengikuti kebiasaan. Mereka pendengar yang baik, serta senang jika segala sesuatu berdasarkan fakta dan diungkapkan dengan jelas. Mereka mempraktikkan katakan yang Anda maksud dan sungguh-sungguhlah dengan apa yang Anda katakan. Karena sifatnya penyendiri, ISTJ bersifat tenang bahkan pada masa kritis. Mereka bertanggung jawab dan setia. Tapi di balik penampilan yang tenang, mereka mungkin bereaksi keras tapi jarang menunjukkannya. Kelebihan dan kelemahan. Masalah yang umum bagi ISTJ adalah kecenderungan untuk terbuai dalam rincian dan kegiatan harian suatu proyek. Sekali terlibat dalam sesuatu, mereka dapat menjadi sangat kaku dan tidak bersedia menyesuaikan diri atau menerima pandangan lain. Mereka cenderung skeptis terhadap gagasan baru jika tidak melihat kegunaan langsung dan praktisnya. Mereka perlu meluangkan waktu untuk melihat keseluruhan tujuan dan mempertimbangkan alternatif yang mungkin belum dipertimbangkan. Mengumpulkan informasi yang lebih luas dan dengan sadar berusaha mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi akibat perilaku mereka akan meningkatkan efektivitas ISTJ di semua bidang. Kadang-kadang ISTJ mengalami masalah memahami kebutuhan orang lain, terutama yang berbeda dengan kebutuhan mereka. Mereka dapat dipandang dingin dan tidak berperasaan karena menyimpan reaksi mereka secara pribadi. ISTJ perlu menyampaikan secara langsung penghargaan mereka kepada orang lain dan tidak menyimpannya sendiri. Sebagai tipe yang logis, ISTJ cenderung mengharapkan orang lain bersikap logis juga. Mereka kadang memaksakan penilaian mereka kepada orang lain dan mengesampingkan pendapat orang-orang yang kurang tegas. Mereka dapat memaksakan cara mereka melakukan sesuatu dan menghalangi pendekatan yang lebih kreatif atau inovatif. Dengan tetap terbuka kepada metode yang belum teruji atau tidak biasa, mereka akan lebih menoleransi perbedaan dan mendapatkan lebih banyak alternatif dan pilihan yang efektif. ESFJ, Extrovert, Sensing, Feeling, Judging. ESFJ termotivasi untuk menolong orang lain dengan cara yang nyata dan praktis melalui tindakan langsung dan kerjasama. Mereka bertanggung jawab, ramah, dan simpatik. Karena menganggap hubungan dengan orang lain sangat penting, ESFJ biasanya populer, murah hati, ingin menyenangkan, dan senang berbicara. Mereka membutuhkan hubungan yang harmonis dengan orang lain sehingga berusaha keras mencapai dan mempertahankannya. Bahkan seringkali mereka mengidealkan apa atau siapa saja yang mereka kagumi. ESFJ punya kebutuhan untuk dihargai, sehingga sangat sensitif terhadap kurangnya perhatian atau kritik. Biasanya mereka menyampaikan pendapat yang keras dan juga tegas, dan senang melihat semua masalah diselesaikan. Karena praktis dan realistis, ESFJ berpegang teguh kepada fakta dan terorganisir. Mereka menyukai dan mengingat fakta dan rincian penting, dan mengharapkan orang lain juga yakin terhadap fakta. Mereka mendasarkan perencanaan dan pendapat kepada pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang mereka percayai. Tipe ini sadar dan terlihat di dalam lingkungan fisik mereka dan ingin menjadi aktif serta produktif. Karena ESFJ berhati-hati dan mempertahankan tradisi, mereka terikat kepada rasa tanggung jawab dan komitmen. Mereka memelihara intuisi yang sudah ada dan cenderung menjadi anggota aktif dan kooperatif dalam pengurusan dan organisasi. Mereka menganggap penting dan menjaga baik-baik ikatan sosial.
Tidak jarang mereka berusaha melakukan sesuatu yang menolong atau menyenangkan orang lain, dan terutama mereka menikmati menjadi orang yang responsif pada masa sulit atau dalam perayaan besar. Kelebihan dan kelemahan. Karena sangat menghargai keharmonisan, ESFJ cenderung memilih menghindari daripada langsung menghadapi konflik. Ada kalanya mereka terlalu mementingkan dan menghargai pendapat dan perasaan orang yang mereka sayangi. Selama masa-masa menegangkan atau menyakitkan, mereka dapat menjadi buta terhadap fakta suatu situasi. Mereka perlu belajar untuk menghadapi konflik secara langsung dan jujur, percaya bahwa kepekaan alami mereka terhadap perasaan orang lain akan memberi mereka kebijaksanaan yang diperlukan, bahkan di dalam situasi yang paling sulit sekalipun. ESFJ sering mengabaikan kebutuhan mereka sendiri karena ingin menyenangkan atau membantu orang lain. Mereka sulit menolak atau meminta bantuan karena tidak ingin menyinggung atau mengecewakan siapapun. Biasanya mereka sulit memberi atau menerima kritik yang membangun karena menganggapnya sebagai masalah pribadi. Mereka dapat menjadi pesimis dan muram jika tidak melihat cara untuk membuat perubahan dalam hidup. Mengambil jarak dari masalah agar mendapatkan objektivitas biasanya membantu mereka mendapatkan sudut pandang yang baru. Dalam usaha membantu orang lain, kadang-kadang ESFJ mengekspresikan pendapat keras mereka dengan cara mengatur dan dominan. Sebelum memberikan bantuan atau saran, ada baiknya menunggu untuk mengetahui apakah saran dan bantuan mereka benar-benar diinginkan. ESFJ sering terlalu cepat membuat keputusan sebelum memiliki cukup waktu mengumpulkan semua fakta yang belum jelas maupun mempertimbangkan akibat tindakan. Mereka cenderung tidak mencari cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu dan mungkin berkesan tidak luas. Menunda penilaian agar tetap terbuka bagi berbagai pendekatan baru terhadap masalah akan memberikan mereka dasar informasi yang lebih baik dan membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik. ISFJ, Introvert, Sensing, Feeling, Judging. ISFJ adalah tipe yang setia, berbakti, penuh kasih, dan tanggap terhadap perasaan orang lain. Mereka perhatian, bertanggung jawab, dan senang merasa dibutuhkan. ISFJ adalah orang-orang praktis dan realistis, dan lebih menyukai orang yang tenang dan sederhana. Mereka menyerap banyak fakta dan menikmati penggunaannya. Dengan ingatan yang hebat mengenai rincian, mereka cukup sabar untuk melanjutkan tahap menindaklanjuti pekerjaan. ISFJ senang jika semua hal diungkapkan dengan jelas dan eksplisit. Karena memiliki etos kerja yang kuat, mereka menerima tanggung jawab untuk hal-hal yang perlu dilakukan jika dapat melihat bahwa tindakan mereka memang akan membantu. Mereka sangat akurat dan sistematis dalam menangani tugas. ISFJ cenderung konservatif dengan nilai-nilai yang tradisional. Mereka menggunakan penilaian praktis dalam mengambil keputusan dan memberikan stabilitas melalui sudut pandang logis yang hebat. ISFJ adalah tipe yang tenang, rendah hati, serius, dan pekerja keras. Mereka lembut, peduli perasaan, bijaksana, dan suportif kepada teman-teman dan kolega. Mereka senang memperhatikan orang lain dan lebih memilih untuk menolong dengan cara yang praktis dan nyata. Mereka menggunakan kehangatan pribadi untuk berkomunikasi dan dapat berhubungan baik dengan orang-orang yang membutuhkan. ISFJ cenderung tidak menunjukkan perasaan pribadi, tapi memiliki reaksi perasaan yang mendalam terhadap semua situasi dan kejadian. Mereka protektif dan berdedikasi kepada teman, berpikir untuk melayani, dan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban. Kelebihan dan kelemahan. Karena benar-benar hidup pada masa kini, ISFJ bisa kesulitan melihat kejadian dalam konteks global atau mengantisipasi kemungkinan hasil suatu situasi, terutama jika mereka tak familiar dengannya. Mereka perlu bantuan untuk melihat lebih jauh dari masa kini dan membayangkan apa yang mungkin atau dapat terjadi jika sesuatu dilakukan dengan cara berbeda. ISFJ dapat terperangkap dalam pekerjaan sehari-hari yang tidak ada habisnya di sekitar mereka, baik itu pekerjaan mereka maupun pekerjaan orang lain yang dianggap sebagai tanggung jawab mereka. Kelompok ini mudah sekali bekerja berlebihan, melakukan semuanya sendirian untuk memastikan semua tugas diselesaikan dengan tuntas. Karena mereka biasanya tidak asertif atau berpendirian teguh, mereka menghadapi risiko dimanfaatkan. ISFJ perlu secara teratur mengeluarkan perasaan kesal yang tertahankan sehingga tidak mendapati diri mereka sendiri melakukan peran menyelamatkan. Mereka juga perlu memberitahu kebutuhan dan pencapaian mereka kepada orang lain. Seringkali, ISFJ memerlukan waktu tambahan untuk menguasai subjek teknis. Mereka cenderung merencanakan dengan berlebihan dan perlu mengembangkan strategi yang akan membantu memusatkan kembali energi yang habis karena kekhawatiran.
ISFJ perlu menemukan cara untuk mendapatkan kegembiraan dan relaksasi yang sangat mereka butuhkan dan layak untuk didapatkan. ESTP, Extravert, Sensing, Thinking, Perceiving. ESTP tidak merasa khawatir mereka bahagia. ESTP yang aktif, mudah bergaul, dan spontan lebih menikmati saat ini dibandingkan membuat rencana untuk masa depan. Tipe ESTP sangat realistis, mengandalkan dan percaya apa yang disampaikan indera mereka tentang dunia. Mereka pengamat yang penuh rasa ingin tahu dan cermat. Karena menerima semua hal apa adanya, mereka cenderung berpikiran terbuka dan toleran kepada orang lain dan diri sendiri. ESTP menyukai hal nyata yang dapat dipegang, dibongkar, dan dipasang kembali. ESTP lebih menyukai aksi daripada perbincangan dan senang menghadapi berbagai situasi yang muncul. Mereka adalah pemecah masalah yang baik karena dapat menyerap informasi faktual yang diperlukan, lalu cermat menemukan solusi logis dan bijaksana, tanpa banyak membuang usaha dan tenaga. Mereka bisa menjadi negosiator yang diplomatis, senang mencoba pendekatan yang tidak biasa dan seringkali mampu mempengaruhi orang lain agar mau berkompromi. Mereka mampu memahami prinsip dasar dan membuat keputusan berdasarkan logika, bukan perasaan terhadap suatu hal. Karena itulah, mereka pragmatis dan dapat menjadi tangguh jika dituntut situasi. ESTP populer karena ramah, mempesona, dan santai di hampir semua situasi sosial. Mereka pandai bergaul, serba bisa, lucu, serta mungkin memiliki cadangan lelucon dan cerita yang tak habis-habis untuk berbagai situasi tempat mereka berada. Mereka ahli dalam mengurangi ketegangan situasi dengan memeriahkan suasana dan menyatukan pihak yang bertikai. Kelebihan dan kelemahan. Kesenangan ESTP untuk hidup pada masa kini dan menggunakan gaya darurat untuk menanggapi krisis tak terduga dapat menimbulkan lingkungan kacau balau bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka mungkin kehilangan kesempatan karena kurang perencanaan. Ada kalanya mereka mengambil terlalu banyak tugas dan sehingga kewalahan dan tidak mampu memenuhi komitmen. ESTP perlu melihat lebih jauh dari saat ini, maupun dari ketertarikan mereka kepada dunia material untuk berusaha mengantisipasi cara-cara menyelesaikan tugas tepat waktu. ESTP juga cenderung mengabaikan perasaan orang lain dan dapat belak-belakan dan tidak sensitif karena keinginan mereka untuk jujur, terutama ketika mereka terburu-buru bergerak dari satu pengalaman ke yang lainnya. Kadang gaya flamboyan mereka dapat dipandang kasar dan membuat kesal orang yang ingin mereka hibur. ESTP bisa menjadi lebih efektif dengan orang lain ketika mereka mengerahkan kekuatan pengamatan tajam untuk menjadi lebih peka terhadap orang-orang di sekitar. Mereka lebih efektif ketika menurunkan keberanian, energi, dan kesukaan mereka bersenang-senang ke tingkat yang lebih nyaman bagi orang lain. Karena lebih tertarik memecahkan persoalan dengan cepat dan tanpa bersusah payah, ESTP cenderung langsung melompat ke krisis selanjutnya dan tidak menyelesaikan bagian yang kurang menyenangkan dari proyek yang sedang berjalan. Mereka lebih baik mempelajari dan menerapkan manajemen waktu dan teknik perencanaan jangka panjang untuk membantu mereka siap menghadapi dan menuntaskan tanggung jawab. Berhenti sejenak untuk membuat standar bagi perilaku mereka sendiri dan mempertimbangkan akibat tindakan akan membuat mereka lebih efektif. ISTP, Introvert, Sensing, Thinking, Perceiving. ISTP adalah orang-orang yang lugas, jujur, dan pragmatis, yang lebih menyukai aksi daripada perbincangan. Mereka bersahaja dan umumnya memiliki pemahaman baik tentang bagaimana semua hal bekerja. Karena bersifat analitis, ISTP sangat tertarik dengan prinsip-prinsip dasar yang tidak bersifat pribadi. Mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai cara peralatan mekanis bekerja dan biasanya terampil menggunakan perlengkapan dan bekerja dengan tangan. Kelompok ini cenderung membuat keputusan yang logis dan bersifat pribadi, menyatakan sesuatu dengan jelas dan langsung sesuai dengan pandangan mereka. Sebagai tipe yang ingin tahu dan jeli, ISTP cenderung hanya dapat diyakinkan dengan fakta yang jelas dan dapat diandalkan. Mereka sangat menghormati fakta dan dapat menjadi gudang informasi yang benar mengenai hal-hal yang mereka ketahui dan pahami dengan baik. Karena realistis, mereka mampu memanfaatkan dengan baik sumber daya yang tersedia karena menjadikan mereka praktis dan memiliki pemahaman waktu yang tepat. ISTP yang pendiam dan tenang cenderung terlihat dingin dan penyendiri dan lebih ke arah pemalu, kecuali jika sedang bersama teman-teman baik. Orang-orang tipe ini memimpin diri sendiri, egaliter, dan adil. Mereka cenderung melakukan sesuatu berdasarkan dorongan hati, sehingga cukup dapat menyesuaikan diri dan responsif terhadap tantangan dan masalah mendesak.
Karena selalu tertarik kepada kegembiraan dan aksi, biasanya mereka senang berada di luar ruangan dan berolahraga. Kelebihan dan kelemahan. Karena membuat penilaian secara tertutup, ISTP sering memendam sendiri isu yang paling penting, sehingga membuat orang lain di sekitar mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka memiliki kesulitan menunjukkan reaksi, perasaan, dan kekhawatiran dengan orang lain karena menganggap hal itu tidak perlu. Mereka harus menerima bahwa orang lain ingin dan perlu mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan mereka, dan menyadari bahwa mereka sendirilah yang dapat memberikan penjelasan yang akurat. ISTP sangat realistis, sehingga biasanya mereka dapat melihat cara untuk meminimalkan usaha di dalam hampir semua proyek. Karena keinginan untuk memiliki waktu luang, seringkali mereka tidak mempersiapkan lebih daripada yang benar-benar diperlukan, atau mungkin tidak bertahan dengan satu proyek sampai selesai. Itu dapat membuat mereka mengambil jalan pintas. Memetakan rencana, lengkap dengan semua langkah dan rincian, akan membantu mereka mengurangi kemungkinan kekurangan inisiatif dan mengurangi kesan ketidakpedulian. ISTP dapat bersikap tidak tegas karena selalu waspada terhadap informasi sensori baru dan lebih senang membiarkan pilihan mereka terbuka. Kebutuhan untuk kegembiraan dapat membuat mereka tidak tenang dan juga mudah bosan. Menetapkan tujuan dan membuat komitmen serius kepada orang dan hal lain akan membantu mereka menghindari kekecewaan dan bahaya bersama dari gaya hidup yang mungkin berbahaya seperti itu. ESFP, Extravert, Sensing, Feeling, Perceiving. ESFP menikmati saat bersama orang lain dan memiliki semangat nyata untuk hidup. Mereka gembira dan periang dan membuat semua hal lebih menyenangkan bagi orang lain dengan kegembiraan yang murni dan tidak malu-malu. ESFP yang mudah menyesuaikan diri dan bergaul adalah orang-orang yang hangat, ramah, dan baik hati. Mereka sangat supel dan seringkali tampil bersama orang lain. Dengan antusias dan kooperatif, mereka terlibat di dalam kegiatan dan permainan dan seringkali melakukan beberapa kegiatan sekaligus. ESFP adalah pengamat yang realistis dan memandang serta menerima sesuatu apa adanya. Mereka cenderung lebih percaya apa yang dapat mereka dengar, cium, rasa, sentuh, dan lihat dibandingkan penjelasan teoretis. Karena menyukai fakta konkret dan memiliki ingatan yang baik untuk rincian, mereka belajar dengan sangat baik dari pengalaman langsung. Akal sehat memberi mereka kemampuan praktis menghadapi manusia dan benda. Mereka lebih senang mengumpulkan informasi dan melihat solusi apa yang akan muncul secara alami. ESFP yang toleran dan menerima diri mereka sendiri dan orang lain cenderung tidak berusaha memaksakan keinginan mereka kepada orang lain. Mereka bijaksana dan simpatik, serta biasanya disukai oleh banyak orang dengan tulus. Tidak jarang, mereka mampu membuat orang lain menerima usul mereka, dan itu membuat mereka hebat dalam membuat pihak-pihak yang bertikai untuk berdamai kembali. Mereka suka ditemani orang lain dan pandai berbincang-bincang. Mereka senang membantu orang lain, tapi lebih memilih untuk menolong dengan cara yang nyata dan terukur. ESFP adalah tipe yang spontan dan menawan, serta persuasif. Mereka menyukai kejutan dan menemukan berbagai cara menghadirkan kegembiraan dan kepuasan untuk orang lain. Kelebihan dan kelemahan. Karena sangat memprioritaskan mengalami dan menikmati hidup, kadang-kadang ESFP membiarkan tanggung jawab lain terabaikan. Sosialisasi yang terus-menerus dapat mengganggu dan membuat mereka menghadapi masalah, dan karena terlalu mudah tergoda, mereka kesulitan mendisiplinkan diri mereka sendiri. Kecenderungan ESFP untuk teralihkan dari penyelesaian tugas yang mereka mulai dapat membuat mereka malas. Dengan berusaha memprioritaskan aktivitas dan menemukan keseimbangan antara bekerja dan bersenang-senang, mereka akan mendapatkan pandangan yang lebih luas dan visi untuk jangka waktu yang lebih panjang untuk kehidupan mereka. Mempergunakan metode yang berhasil dan diterima di dalam organisasi serta manajemen waktu akan membantu mereka mengatasi kecenderungan alami ini. Kehidupan aktif membuat mereka sangat sibuk sehingga gagal membuat perencanaan ke depan. Ini dapat membuat mereka tidak siap menghadapi perubahan hidup yang akan lebih mudah diatasi jika tanda-tanda kemunculannya sudah disadari. ESFP perlu mengantisipasi apa yang mungkin datang dan mengembangkan rencana alternatif kalau-kalau situasi menjadi tidak menyenangkan. ESFP juga cenderung mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan konsekuensi logis tindakan mereka. Perasaan pribadi mereka dipercaya dan digunakan dengan mengesampingkan data yang lebih objektif. ESFP sangat menghargai pertemanan, sehingga mereka cenderung hanya melihat sisi positif.
ESFP perlu menjaga jarak untuk mempertimbangkan akibat dan efek tindakan mereka dan berusaha untuk lebih berpendirian teguh. Jika demikian, menolak tidak akan menjadi sulit. ISFP, Introvert, Sensing, Feeling, Perceiving. ISFP adalah orang yang lemah lembut, perhatian, dan sensitif, yang menyimpan sebagian besar gagasan dan nilai yang sangat pribadi untuk diri mereka sendiri. Mereka lebih sering mengekspresikan gairah mendalam yang mereka rasakan melalui tindakan daripada kata-kata. ISFP yang sederhana dan pendiam sebenarnya adalah orang yang sangat hangat dan bersemangat, tapi cenderung tidak menunjukkan sisi itu kecuali dengan orang-orang yang mereka kenal baik dan percayai penuh. ISFP cenderung salah dimengerti karena kecenderungan mereka yang tidak langsung mengekspresikan diri. Tipe ini sabar, fleksibel, mudah bergaul, serta memiliki sedikit kebutuhan untuk mendominasi atau mengendalikan orang lain. Mereka tidak menghakimi dan menerima perilaku orang lain dengan cara yang apa adanya. Mereka mengamati orang lain dan hal-hal lain di sekitar dan tidak berusaha mencari motif atau makna. Karena ISFP benar-benar hidup untuk saat ini, mereka cenderung tidak membuat persiapan atau rencana lebih dari yang diperlukan. Mereka hebat dalam membuat rencana jangka pendek, santai menghadapi pekerjaan yang harus diselesaikan karena benar-benar terlibat di saat ini dan senang menikmati pengalaman yang sedang berlangsung tanpa terburu-buru beralih ke pengalaman selanjutnya. Tipe ini tertarik kepada hal yang mereka pelajari dan rasakan secara langsung dari pengalaman dan indera. Mereka umumnya artistik dan estetis, menghargai keindahan, dan berusaha menciptakan lingkungan yang indah dan pribadi untuk mereka sendiri. Tanpa keinginan memimpin, ISFP umumnya adalah pengikut yang setia dan anggota tim yang baik. Mereka menyukai orang lain yang meluangkan waktu untuk mengenal dan memahami kesetiaan pribadi mereka, karena tipe ISFP menggunakan nilai-nilai pribadi untuk menilai semua hal di dalam hidup. Orang-orang ISFP pada dasarnya penuh rasa percaya dan pengertian, dan membutuhkan hubungan yang harmonis di dalam hidup. Mereka juga sensitif terhadap konflik dan perselisihan pendapat. Kelebihan dan kelemahan. Sifat ISFP yang sangat sensitif membuat mereka mampu melihat jelas kebutuhan orang lain dan kadang-kadang mereka bekerja berlebihan untuk memenuhi kebutuhan itu sambil mengabaikan diri sendiri. Itu dapat mengakibatkan mereka sakit secara fisik, akibat kelelahan dan terlalu banyak bekerja. Mereka perlu sekali-sekali berhenti mengurusi orang lain untuk mengurus diri mereka sendiri. Karena sangat memusatkan perhatian kepada pengalaman saat ini, mereka cenderung tidak melihat melampaui masa kini dan melewatkan sudut pandang yang lebih luas. Kadang mereka kesulitan memahami sesuatu dalam konteks yang lebih rumit. Karena biasanya tidak mencari atau melihat kemungkinan yang tidak ada sekarang, mereka cenderung tidak siap sejak awal. Seringkali mereka mengalami kesulitan mengelola waktu dan sumber daya. Tipe ini harus bekerja keras mengekang dorongan untuk pergi dan menikmati saat tenang atau melakukan kegiatan kesukaan. ISFP rentan terhadap kritik dari orang lain karena cenderung memasukkan semua umpan balik ke hati lalu merasa tersinggung serta patah semangat. Mereka mungkin terlihat lugu dan terlalu mudah percaya karena menerima semua orang dan hal sebagaimana adanya dan tidak mengharapkan adanya motif jahat atau membaca hal lain di dalamnya. Mereka perlu sedikit lebih tegas menyatakan kebutuhan mereka sendiri dan mempertimbangkan dampak perilaku orang lain. Dengan menggunakan objektivitas dan skeptisisme di dalam analisis, mereka akan menjadi penilai karakter yang lebih baik. Jadi, itulah akhir dari video kali ini. Jika teman-teman punya sudut pandang lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jika merasa mempelajari sesuatu yang baru dari video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan semoga kita berjumpa lagi di video berikutnya. Akhir kata, semangat dan terima kasih.